Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi. Dan dimanapun saudara berada, semoga saudara baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini. Dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, masih ingat apa yang sudah kita bahas dalam seri kita sejauh ini? Kita memulai seri kita dengan pertanyaan ini. Apa itu kekristenan bagi saudara? Kekristenan yang sejati bukanlah agama mati yang penuh dengan peraturan dan ritual, melainkan hubungan yang mengubahkan hidup dengan Yesus Kristus. Dan satu-satunya cara supaya kita dapat masuk ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus adalah hanya oleh iman yang benar yang menyelamatkan di dalamnya saja. Jadi, kita beralih ke pertanyaan ini. Apa itu iman yang benar yang menyelamatkan? Iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah mengetahui atau percaya tentang Tuhan. Percaya kepada kebenaran diri sendiri, percaya kepada kegiatan keagamaan, atau percaya kepada Tuhan untuk kebutuhan jasmani. Melainkan bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa. Nah, jika saudara sudah masuk ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus oleh iman yang benar yang menyelamatkan di dalamnya, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana saudara bisa yakin akan keselamatan saudara? Oh, saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena firman Tuhan berkata bahwa jaminan keselamatan itu adalah mungkin, bersifat pribadi, dan sudah dijanjikan. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan untuk selama-lamanya. Saudara bisa yakin akan keselamatan saudara karena Roh Kudus memberikan rasa damai Allah, rasa kehadiran Allah, dan rasa tujuan Allah. Nah, sekarang jika saudara sudah masuk ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus oleh iman yang benar yang menyelamatkan di dalamnya, dan jika saudara sudah yakin akan keselamatan saudara, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana saudara bisa hidup untuk Yesus? Sahabat Radio Bunga Bakung, inilah pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana saudara bisa hidup untuk Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa hanya ada dua jenis orang di dunia ini. Orang yang tidak diselamatkan dan orang yang sudah diselamatkan. Dan di antara orang yang sudah diselamatkan, ada dua jenis orang juga. Mereka yang hidup untuk dirinya sendiri dan mereka yang hidup untuk Yesus. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam ayat ini, kata-kata mereka yang hidup merujuk pada orang yang sudah diselamatkan, yaitu orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan memiliki hidup di dalamnya. Namun, meskipun seseorang bisa saja sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya dan memiliki hidup di dalamnya, itu tidak berarti bahwa dia sedang hidup untuk Yesus. Bisa jadi dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Maksudnya, dia adalah Tuan atas hidupnya sendiri. Dialah yang ada di atas takhta hidupnya. Dia sedang menjalankan dan memerintah atas hidupnya sendiri. Dan dia hanya mau melakukan kehendaknya sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, bagi seorang percaya yang hidup untuk Yesus, Yesus adalah Tuan atas hidupnya. Yesuslah yang ada di atas takhta hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan membiarkan Yesus menjalankan dan memerintah atas hidupnya. Dan dia hanya mau melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15 bahwa mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia sedang menyiratkan bahwa ada dua jenis orang percaya. Orang percaya yang hidup untuk dirinya sendiri dan orang percaya yang hidup untuk Yesus. Dan dia sedang memanggil orang percaya yang hidup untuk dirinya sendiri untuk berbalik kepada Yesus dan hidup untuk Dia. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara bisa hidup untuk Yesus? Saudara bisa hidup untuk Yesus dengan mengundang Yesus sang residen untuk menjadi Yesus sang presiden. Menjadikan Yesus sang tamu untuk menjadi Yesus sang pemilik rumah. Memahkotai Yesus sang juru selamat sebagai Yesus sang Tuhan. Kunci untuk melakukan ini adalah menyerahkan diri kepada Yesus. Itulah yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia berkata, serahkanlah dirimu kepada Allah. Roma 6 ayat 13. Dan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Dengan kata lain, supaya hidup untuk Yesus, saudara harus menyerahkan diri saudara kepada Yesus dengan membiarkan Yesus menjadi presiden, pemilik rumah, dan Tuhan atas hidup saudara. Nah, penyerahan bukanlah tentang saudara mendapatkan lebih banyak dari Yesus, melainkan mengizinkan Yesus mendapatkan lebih banyak dari saudara, yaitu mengizinkan Yesus untuk semakin mengendalikan hidup saudara. Nah, jika saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, maka saudara sudah mendapat seluruh diri Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah mendapat seluruh diri saudara? Penyerahan tidak sama
dengan komitmen. Komitmen berfokus pada tindakan lahiriah. Penyerahan berfokus pada sikap batiniah. Secara lahiriah, seseorang bisa saja berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi secara batiniah, hatinya belum tentu diserahkan kepada kehendak Tuhan. Penyerahan adalah sebuah keputusan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Namun, banyak orang percaya memperlakukan Yesus hanya sebagai pintu darurat kebakaran dari neraka dan solusi cepat untuk masalah mereka dalam hidup. Mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah Tuhan atas hidup mereka sendiri. Merekalah yang ada di atas takhta hidup mereka. Mereka sedang menjalankan dan memerintah atas hidup mereka sendiri. Dan mereka hanya mau melakukan kehendak mereka sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Oh, setiap orang percaya harus memutuskan siapa yang akan menjalankan dan memerintah atas hidup saya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi presiden, pemilik rumah, dan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, hati kita adalah seperti sebuah rumah dengan banyak ruangan. Setiap ruangan mewakili satu aspek dalam kehidupan kita. Jika kita mau hidup untuk Yesus, mari kita menyerahkan kunci untuk setiap ruangan dalam hati kita kepada Yesus dan membiarkan Dia menjalankan dan memerintah atas setiap aspek dalam kehidupan kita. Ingat, jika Yesus bukan Tuhan atas segalanya, maka Dia bukan Tuhan sama sekali. Serahkanlah kepada Yesus apa yang saudara miliki. Contohnya, waktu, talenta, dan harta benda saudara. Serahkanlah kepada Yesus apa yang ada di sekitar saudara. Contohnya, keadaan, perbandingan, dan kenyamanan saudara. Serahkanlah kepada Yesus apa yang ada di dalam saudara. Contohnya, impian, keraguan, dan ketidakpuasan saudara. Singkatnya, serahkanlah segalanya kepada Yesus dan izinkan Dia menjadi presiden, pemilik rumah, dan Tuhan atas hidup saudara. Sesungguhnya Tuhan menulis kisah hidup kita dan Dia menuliskannya dengan sempurna. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangan Yesus, Sang Penulis Agung, dan biarkanlah Dia mengambil semua yang berantakan, apapun itu, dan membuatnya menjadi karya agung. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Tetaplah semangat dan sampai jumpa lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia dan akan disiarkan sekali 2 hari Minggu, jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Radio Bunga Bakung. Tuhan memberkati. Shalom.